Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini aku mau lanjutin bacaan buku pernikahannya Rasulullah. Iya, dia cuma bisa ngomong mah doang, mah padahal Umi manggilnya. Tapi manggilnya mah. Terakhir kita udah baca-baca 2 bagian. Sekarang bagian ketiga, pernikahan suci Rasulullah dengan Khadijah. Bagian pertama itu tentang latar belakangnya Rasulullah sama Khadijah. Gimana mereka hidup dari kecil, gimana mereka sampai besar, sampai Bunda Khadijah udah nikah juga sama suami pertama dan suami keduanya. Terus gimana Rasulullah ini undangan untuk bergabung live ini maksudnya gimana ini ya? Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Aku bikin juga deh ininya. Gimana ya cara bikin tulisan komentar? Mama. Aduh, dia sudah mulai manjat-manjat si bayi aku itu. Tadi kamu bobo, sekarang Umi mau nge-live baca buku buat temen-temen, malahan bangun. Jangan gangguin ya, Soleh. Iya. Tuh dia. Abi jadi nun mati gini di hadapan Umi. Nun mati maksudnya gimana itu? Naik aja, udah naik ke atas. Aduh, adek. Umi jadi rempong nih, Dek. Naik. Iya, naik situ, naik. Bismillah, naik, udah naik ke kasur. Makasih ya Kak Shintugeni udah menyukai live. Jadi kita baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernikahan udah belum ya? Bentar dulu. Kayaknya udah deh pernikahan. Terus sekarang ini ke rumah tangga pertama dalam Islam. Astagfirullah, turun naik. Ada mau ikut baca? Yaudah sini yuk kita baca yuk. Rumah tangga pertama dalam Islam. Keluarga pertama dalam Islam telah terbentuk melalui pernikahan dari Rasulullah dan Khadijah. Jadi pernikahannya Rasulullah itu
di rumahnya Khadijah. Pestanya juga ramai karena Khadijah juga bukan orang sembarangan. Rasulullah juga udah punya gelar tuh Al-Amin walaupun masih muda waktu itu. Terus Khadijah waktu itu adalah seorang wanita bangsawan kaya raya yang diseganin satu kota. Jadi sama-sama orang penting. Jangan ganggu, Nak. Jangan ganggu, Nak. Udah. Nah, keluarga ini merupakan pusat gerakan Islam di dunia yang memikul tugas-tugas dan tanggung jawab yang berat dalam memerangi kekafiran dan kemusyrikan serta menyebarkan panji-panji tauhid dan keadilan di seluruh dunia. Jadi semua yang kita orang muslim nih yang ada di seluruh dunia, baik itu muslim Indonesia, muslim Malaysia, muslim Inggris, muslim Amerika, itu semuanya dimulainya dari sini dulu nih, dari Rasulullah dan Khadijah. Dimulai dari satu keluarga kecil yang sampai menyebar ke seluruh dunia. Rumah tangga ini merupakan dasar-dasar pertama bagi tauhid yang menggabungkan pasukan-pasukan yang setia dan siap sedia untuk menembus ke seluruh alam, untuk membuka hati manusia untuk menuju jalan kebenaran. Jadi dari sini mulainya, terus Rasulullah nanti dikasih wahyu sama Allah lewat malaikat Jibril. Di sini Khadijah sebagai istri nanti nguatin. Akhirnya banyak sahabat-sahabat yang tadinya belum Islam akhirnya nanti jadi mualaf. Bukan cuma sahabat-sahabatnya Rasul yang emang udah akrab, tapi orang-orang yang memusuhi Rasul kayak Umar bin Khattab itu juga nanti bakalan terkena terkena hidayah, terkena cinta dalam hatinya, cinta Allah. Punya buku apa aja, Kak? Itu ada rak buku sih, tapi kebanyakan bukan bukuku, itu buku suami aku. Aku palingan buku-buku yang sederhana aja sih, yang kisah-kisah, yang buku-buku tentang fikih-fikih perempuan gitulah. Rasulullah mencintai Khadijah dari lubuk hatinya yang terdalam dan sangat menghormati istrinya. Bahkan Rasul menghormati sahabat-sahabatnya Khadijah juga. Bukan cuma istrinya doang, tapi Rasulullah juga akrab sama sahabat-sahabatnya Khadijah sebagai bentuk cinta kasihnya Rasulullah kepada Khadijah. Jadi Rasulullah juga bukan cuma menikahi Khadijah, tapi masuk ke dalam kehidupannya Khadijah secara menyeluruh gitu. Bukan cuma menjadikan Khadijah itu partner hidup, tapi Rasulullah juga melebur dalam kehidupannya Khadijah, termasuk bersahabat sama sahabat-sahabatnya Khadijah juga. Duh, kok uminya ditempeleng, Nak? Jangan digelapi. Usil banget ini si Soleh ini. Khadijah begitu juga, ia membalas cinta dengan cinta. Ia membalas kesetiaan dengan kesetiaan. Dan Khadijah juga membalas pengorbanan dengan pengorbanan. Jadi sama-sama 100% cintanya. Khadijah beriman pada suaminya. Dakwah yang disampaikannya juga Khadijah percaya. Dan juga pada tujuan-tujuan yang suci dan mencurahkan keseluruhan dirinya untuk itu. Jadi kalau kita bayangin sekarang,
kayaknya mudah deh jadi istrinya Rasul, ya udah tinggal beriman aja terus masuk surga. Tapi padahal kenyataannya, kalau aku bayangin ya, saat itu Rasulullah dibilang penipu. Rasulullah mengatakan hal-hal yang menurut komunitas saat itu tuh hal yang aneh. Rasulullah mengabarkan bahwa dirinya utusan Tuhan. Anak muda ini mengabarkan bahwa dapat wahyu, bahwa dia dibawa ke langit, sampai langit ketujuh, menerima perintah sholat, menerima perintah ibadah-ibadah yang lain, menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang udah jadi adat saat itu. Kayak udah jadi adat tuh minum khamr. Terus Rasulullah dengan membawa Islamnya mengharamkan khamr. Itu kan jadi musuh warga gitu jadinya. Jadi kalau kita bayangin jadi istri Rasulullah tuh macam istri ustadz zaman sekarang itu tuh lain banget, karena Rasulullah ini memulai dari nol. Saat orang gak ada yang tahu sama sekali tentang Islam, gak ada yang tahu sama sekali tentang syariat-syariat. Tiba-tiba ada anak muda yang mendisklaimer dirinya itu utusan Tuhan, ya siapa yang gak membuli gitu. Nah tapi di sini peran istrinya itu sangat-sangat besar. Istrinya terus menguatkan, istrinya terus ngasih hartanya juga gitu. Jadi kalau kita bayangin Khadijah itu macam istri ustadz yang zaman sekarang, apalagi istri ustadz yang terkenal gitu, enggak. Bahkan Khadijah juga meninggal pada saat belum mapan gitu Islamnya. Khadijah meninggal dalam keadaan masih terus dalam mode perjuangan. Khadijah adalah seorang istri yang langsung turut mengalami dan menyaksikan duka deritanya Rasulullah dalam menunaikan dan menyebarkan Islam. Kesetiaan dan kerelaannya berkorban untuk tegaknya agama Allah tidak tanggung-tanggung. Seseorang yang tadinya kaya raya, wanita pejabat tinggi, wanita kaya raya, dengan ikhlas mengorbankan harta bendanya untuk Islam, untuk suaminya, dan untuk kepentingan kaum muslimin. Semua harta kekayaannya habis ludes. Semuanya ludes, tadinya kaya raya jadi jatuh miskin banget, semiskin-miskinnya. Bahkan sampai aku juga pernah baca, kalau gak salah, sampai air susunya Khadijah itu gak keluar air susu lagi, tapi sampai keluar darah gitu. Saking susahnya awal-awal perjuangan Islam. Walaupun semakin miskin, walaupun duniawinya semakin hancur, tapi ketakwaannya Khadijah semakin bertambah-tambah. Kesetiaannya semakin bertambah-tambah. Bahkan sampai akhir hayatnya itu kesetiaan dan pengorbanannya bikin merinding. Terima kasih kakak sudah mengirim mahwar. Yang penting bermanfaat ya pertemuan kita kali ini. Pengorbanan yang terbesar tentang kesetiaan cinta Khadijah memang teruji saat terjadinya pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi kalau ada yang teman-teman belum tahu, pas awal-awal Rasulullah itu menyebarkan Islam, itu kan mengganggu komunitas, mengganggu adat istiadat di kampung itu, di Mekah. Disuruhnya orang berhenti menyembah berhala kan sama Rasulullah, berhentilah menyembah berhala. Padahal komunitas ekonomi waktu itu jualannya berhala. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tanah liat, dari yang besi sampai ke emas. Itu orang jualan berhala, jualan patung-patung yang mereka bilang Tuhan.
Nah itu Rasulullah suruh berhenti kan, karena Islam menyuruh kita menyembah Allah saja. Nah di situ orang-orang yang udah terbiasa bisnisnya itu adalah berhala, bisnisnya itu adalah komer, ya merasa bisnisnya ini terancam, lagi-lagi masalah bisnis ya. Jadi ya udah, semua yang pengikut Rasul, semua yang pengikutnya si Muhammad, kata mereka, kata orang yang terganggu ini, nggak boleh ada yang belanja sama mereka, nggak boleh ada yang dibeli barangnya sama mereka. Jadi matilah ekonomi orang yang memeluk Islam. Sedangkan kita harus membeli barang makanan. Alhamdulillah. Sedangkan kita harus mencukupin kebutuhan sehari-hari kita kan. Ya kita kalau misalnya disuruh berhenti beli beras nih, semua warung nggak ada yang mau kita beliin beras, nggak ada yang mau nerima uang kita. Gimana kita mau makan gitu? Mau nanam pun kurang pandai nanam beras. Nah akhirnya kaum muslimin pas diboikot nggak ada yang boleh bermuamalah sama kaum muslimin. Akhirnya orang yang memeluk Islam ini miskin total, bener-bener gimana ya, dikucilkan gitulah. Pokoknya siapa yang pengikut Muhammad nggak boleh ada yang nolong, nggak boleh ada yang berjualan dengan mereka, dan nggak boleh barangnya dibeli sama mereka. Itulah jahatnya orang-orang yang gila harta ya. Padahal sebelum Rasulullah membawa Islam, Rasulullah tuh salam Ustazah dari Caringin Bogor. Waalaikumsalam. Rasulullah tuh sebelum membawa Islam, sebelum mengacaukan adat istiadat yang rusak di kampung itu di Mekah, itu Rasulullah dijunjung-junjung. Kenapa dijunjung-junjung? Karena orang-orang nitip duit sama Rasulullah. Dibilangnya lah orangnya yang paling amanah. Ini Muhammad nih, kita nitip duit sama Muhammad nggak akan pernah hilang. Dititipkanlah barang-barang sama Muhammad. Bekerja samalah sama Nabi Muhammad. Untung banyak. Konsisten untungnya. Ya kalau masalah duniawi, mereka sadar bahwa Nabi Muhammad itu orang yang profesional. Nabi Muhammad itu orang yang Nabi Muhammad tuh orang yang bisa dipercaya, bisa diajak kerjasama. Tapi ketika Rasulullah membawa Islam, melarang ini itu demi kebaikan, kemaslahatan kampungnya juga, itu langsung Rasulullah tuh diboikot. Nah pas diboikot inilah kesetiaannya Khadijah itu diuji. Karena kan Bunda Khadijah itu orang kaya raya. Tiba-tiba pengikutnya Rasul jatuh miskin semuanya. Akhirnya hartanya Bunda Khadijah, harta pribadi itu dibagi-bagiin secara gratis. Sama kepada orang-orang yang muslim yang diboikot itu. Cara ngindarin salaman yang bukan muhrim gimana ya Ustazah? Aduh, tadi jangan ganggu nak. Cara ngindarin salaman, contohnya kayak itu ya, misalnya lagi lebaran gitu ya. Lagi lebaran sama sepupu atau sama saudara-saudara yang bukan muhrim ya. Maksudnya memang saudaranya ada aliran darah sih sama kita, cuman kan gak boleh sentuh gitu. Ya palingan kita tuh dulu diganggu nih sama bayi. Nih bayinya nih. Dari kita udah menutup diri aja, mereka juga mungkin nggak mau juga sih nyentuh kita. Kayak misalnya kita langsung mengginiin tangan kayak gitu. Jadi kalau mereka udah mau giniin, kita langsung giniin aja. Kan mereka juga nggak mungkin maksa kayak
harus salaman dong, harus kan, nggak mungkin kayak gitu juga. Paling mereka juga yang nggak paham juga cuman menghormatin kita, mereka yang tetap pengen salaman sama kita itu cuman respect aja sih ke kita, nggak bakalan mau maksa juga buat nyentuh kita. Jadi kalau kitanya udah menutup diri kayak gitu, menutup diri untuk bersentuhan, dia mungkin kali pertama akan kayak mungkin kaget atau bingung, tapi kali kedua ketiga udah paham aja sih. Nggak mungkin juga dia maksa kita buat nyentuh dia. Tapi dalam keseharian kita nggak boleh jadi orang yang tertutup. Dalam keseharian kita harus aktif bermasyarakat. Kayak di keluarga kita harus tetap tolongin tante-tante kita, entah di dapur, entah om-om kita yang lagi potong rumput lah, kita harus tetap tolongin. Terus jadi walaupun kita menutup diri untuk tidak bersentuhan, tapi kita tidak menutup kepribadian kita kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Ade Indra. Lanjut, Khadijah mengorbankan banyak harta untuk dibagi-bagikan kepada Bani Hashim dan Abdul Muthalib yang diboikot oleh penduduk kafir Mekah pada umat Islam ya. Kasih yang udah bukain live Kak. Ia menyertai Rasulullah dalam Syi'ib, yaitu sebuah tempat terpencil di antara dua bukit. Ketika dia menghadapi pemboikotan sosial ekonomi dari kaum musyrikin Mekah selama 3 tahun berturut-turut. Gimana nggak habis gitu hartanya Bunda Khadijah. Sementara sebelum nikah itu di berbagai daerah Bunda Khadijah tuh punya bisnis. Bunda Khadijah tuh punya ontak di setiap daerah. Ontak tuh ibarat kata mobil lah. Jadi kalau misalnya kita bayangin zaman sekarang itu kayak kita punya mobil di Pekanbaru, kita juga punya mobil di Bandung, kita punya mobil di Jakarta, sekaya itu gitu. Tapi karena pemboikotan ini 3 tahun berturut-turut, yang membuat umat Islam ini lumpuh total ekonominya, ya akhirnya ludes juga, karena kan gak ada pemasukan, tapi dikeluarin terus tuh uangnya. Khadijah menyaksikan sendiri betapa berat penderitaan yang ditanggung oleh Bani Hashim dalam pemboikotan ini. Mereka makan apa saja untuk mengganjal perut mereka yang kosong. Ada yang makan daun-daun yang memang bukan sayuran untuk dimakan ya. Pokoknya apa aja dimakan, karena memang gak ada ekonominya. Gak ada yang boleh berjual beli sama mereka. Khadijah dengan cepat dan ikhlas memberikan hartanya yang melimpah untuk menopang kebutuhan makan orang-orang yang sedang diboikot. Jangan dek. Demikian besar kesetiaan Khadijah kepada Rasulullah dan kepada Islam. Dia mengorbankan segala-galanya untuk perjuangan Islam. Dia tidak hanya suka menghibur Rasul, tapi juga melindungi keselamatan Rasul. Kebesarannya dan jasanya tidak hanya diakui oleh Rasulullah, tapi juga diakui oleh semua umat muslim yang ada saat itu. Karena semua umat muslim kebagian hartanya Khadijah yang dibagi-bagikan gratis. Dan juga selain diakuin sama penduduk bumi, kebaikan Khadijah itu juga sampai dapat penghormatan langsung dari Allah, langsung dari Tuhan seluruh alam, Allah. Jadi pas ada suatu hadis yang mengatakan Allah menitip salam untuk Khadijah dan mengatakan Khadijah udah ada istana di sana. Khadijah udah ada tempat di surga. Saking mulianya Khadijah sampai dikhususkan itu Allah langsung nyalamin Khadijah gitu. Masya Allah.
Rumah tangga Rasulullah dan Khadijah adalah teladan, karena di dalamnya hidup sepasang suami istri yang harmonis, walaupun banyak diterjang badai. Saling pengertian, saling ikhlas, saling cinta, saling menghargai, saling mendukung. Suami mendapatkan pelayanan yang baik banget dari istri solihah, dengan kasih sayang dari Khadijah, dan Rasulullah dapat sedikit lupa sama penderitaannya yang Rasulullah derita selama ini. Rasulullah tuh menderita bukan baru-baru pas masuk Islam aja, pas baru-baru diangkat jadi Rasul, tapi menderitanya itu udah dari Rasulullah belum lahir. Masih 6 bulan di dalam kandungan aja ayahnya meninggal. Rasulullah tampil sebagai seorang suami yang penyayang, suami yang jujur, yang mulia akhlaknya, yang baik budi pekertinya. Anak-anak mereka pada masa kecilnya hidup dalam kecukupan, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Saat masih bayi, keempat putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, mendapatkan perawatan di luar kota Mekah untuk menghindari udara panas. Jadi udah biasa tuh di kulturnya mereka, bayi-bayi itu bukan ibu kandung yang merawat, tapi ibu susuan. Dan ibu susuan ini biasanya tinggal di lokasi yang sejuk. Jadi memang bayi-bayi itu diberi udara yang sejuk, diberi lokasi yang sejuk di tempat tinggalnya ibu susuan. Gitu juga Rasulullah. Tapi jangan melasa deh. Udah jangan nangis, gak ada apa-apa. Setelah mereka disapih dari ibu susuan, barulah mereka diasuh oleh ibu kandungnya. Nah, Rasulullah waktu itu diasuh sama ibu kandungnya pas umur 5 tahun. Jadi selama dari lahir sampai umur 5 tahun Rasulullah diasuhnya sama ibu susunya. Nah, anak-anak Rasulullah ini diasuh sama ibu kandungnya. Setelah disapih, untuk urusan dagang, Khadijah menyerahkan kepada Rasulullah untuk mengurusinya. Jadi bisnisnya Khadijah nih yang udah bisnis raksasa ya. Bisnisnya Khadijah tuh gak main-main, sampai udah ekspor ke luar negeri. Ekspor ke Yaman sama ke Irak kalau gak salah. Jadi udah main-mainnya, udah main ke luar negeri. Pokoknya Bunda Khadijah tuh kaya raya banget tuh. Adek ngapa nak? Heboh. Tahan dulu ya teman-teman. Naik. Lagi. Kakinya naikin lagi. 1, 2, 3. Susah amat. Pantat kamu kegendutan, Nang. Jangan dimatikan ring light-nya. Lanjut ya teman-teman, tadi iklan. Jadi semua bisnisnya gak ada yang dibagi-bagi harta gono gini nih. Jadi semua hartanya udah jadi harta bersama pas mereka menikah. Jadi pas menikah itu Bunda Khadijah bosnya dan Rasulullah itu karyawan baru. Tapi sebelum jadi karyawan pun Bunda Khadijah udah pernah mimpiin Rasulullah di dalam mimpinya. Jadi udah kenalan duluan di dimensi mimpi gitu. Nah, Bunda Khadijah menyerahkan urusan bisnis itu kepada Rasulullah karena Bunda Khadijah mau
jadi ibu yang full time gitu. Jadi ibu yang optimal dalam menjalankan pekerjaannya, dalam mengabdi kepada suaminya, urusan rumah, dan dalam mengasuh anak. Khadijah sudah berpengalaman dalam mengurus rumah tangga, karena sebelumnya udah 2 kali menikah sebelum sama Rasulullah. Nah, dengan sifat keibuannya, ia dapat mengurusi anak-anaknya dan melatih mereka dalam segala hal. Karena perawatannya baik, putri-putrinya tumbuh dengan sehat. Dalam mengurus anak-anaknya, Khadijah juga mengerjakan semuanya itu sendiri. Jadi sehat anaknya, akhlaknya baik. Nah, Khadijah walaupun kaya raya saat baru menikah dan saat belum turunnya wahyu ya, masih kaya raya nih. Itu urusan anak-anaknya tidak diserahkan kepada pembantunya, tapi pembantunya tetap ada. Itu mengurusi hal-hal lain kayak pekerjaan rumah yang lain yang bisa di take over lah sama pembantu. Tapi untuk mengurus pendidikan anaknya, Khadijah mau urus sendiri. Rasulullah dan Khadijah tidak segan membantu pekerjaan pembantunya. Inilah yang mungkin terasa aneh dalam sejarah Arab karena ada majikan yang membantu pekerjaan pembantunya. Saking mulianya mereka berdua dalam mempergauli orang-orang yang susah gitu, orang-orang yang di bawah ekonominya. Mengapa Khadijah tidak menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada pembantunya? Karena Khadijah khawatir jika tidak ditangani sendiri, maka tidak akan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ia mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi untuk putri-putrinya kelak kalau mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, tidak ada keluarga yang dapat melebihi keluarganya Rasulullah dalam masalah kehormatan dan penghargaan dalam mendidik anak. Cara Khadijah melatih putri-putrinya bekerja dimulai sejak mereka kecil. Jadi nggak dimanja ya, tapi dididik dengan kasih sayang. Mereka dilatih untuk bekerja dengan giat. Mereka dilarang membuang-buang waktu. Dan setelah putri pertamanya besar, ia dilatih untuk membantu pekerjaan yang penting. Zainab diberi tugas untuk menjaga adiknya, yaitu Fatimah. Segala kebutuhan Fatimah itu Zainab lah yang mengurusinya. Dan Zainab juga yang menemani Fatimah bermain. Jadi ibunya walaupun punya 3 anak, tapi bukan kayak ngurus 3-3-nya, tapi ngurus satu, udah terdidik, udah dewasa nih, udah dewasa pemikirannya, bisa mengasuh adiknya. Makasih ya Kak yang sudah menyukai live. Ini dilakukan untuk membantu ibunya yang telah berusia lanjut. Sehingga hubungan antara Zainab dan Fatimah sangat erat sekali seperti hubungan antara Ruqayyah dan Ummi Kulsum, yang besarnya hampir sebaya, seperti anak kembar. Mereka selalu berdua saat bermain maupun tidur. Watak Ruqayyah dan Ummi Kulsum hampir sama, begitu juga kehalusan budi pekertinya. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Hingga Khadijah wafat, Rasulullah tidak menikah lagi. Rasulullah monogami ya, tidak poligami bersama Khadijah. Mereka berdua hidup dalam naungan cinta dan kemesraan serta kesetiaan yang tiada tara. Dia menikah dengan Khadijah karena kehormatan, kesucian, dan kemuliaannya. Karena budi pekerti dan kedermawanannya, Rasulullah dan Khadijah berumah tangga berlangsung selama 25 tahun. Khadijah wafat saat berumur 65 dan saat Rasulullah berumur 50 tahun. Jadi rumah tangganya selama 25 tahun ini setia ya sama satu orang. Dan ketika Khadijah wafat, barulah Allah yang menyuruh Rasulullah untuk menghibur diri. Supaya Rasulullah tuh gak sedih-sedihan terus. Barulah ada wanita yang baru, yang kemudian baru Rasulullah melakukan poligami. Jadi kalaupun kita menjalanin satu istri aja, itu juga sunnahnya Rasul kok, karena Rasulullah menikah sama satu istri selama 25 tahun. Lama banget itu sampai istrinya umur 65. Sampai meninggal. Dan
istri-istrinya Rasulullah yang setelah yang setelah Khadijah itu meninggal, semuanya cemburu sama Khadijah walaupun Khadijah itu udah ada di dalam tanah. Mereka cemburu karena Rasulullah tuh selalu membanggakan Khadijah, menceritakan kebaikan Khadijah, bahkan mengunjungi sahabat-sahabatnya Khadijah pas Khadijah juga udah meninggal. Insya Allah ya. Itulah cinta sejati. Nah sekarang kita kalau ada yang mau ditanya-tanya, silakan ditanya-tanya. Karena aku mencukupkan dulu, karena udah next ke bagian 5, keagungan akhlak Khadijah. Next ke bagian 5 nanti kita bacain lagi. Si bayi sedang sibuk dengan segala macam. Aku sebenarnya itu juga sih masukin keranjang nggak sih di sini? Ada keranjang kuningnya nggak kalau kalian lihat? Kemarin aku habis beli ini. Karena kan aku udah 30 tahun. Jadi pengen mengurangin kerutan gitulah. Ikhtiar aja. Ikhtiar. Tapi nggak tahu. Semoga aja berhasil. Kayak aku sih liatnya di kakak-kakak yang jualan ini. Before afternya tuh bagus banget. Jadi aku mau coba. Ada keranjang kuningnya gak sih? Di penonton. Yang menyukain udah 2,3 ribu. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja sekarang. Ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Makasih Kak Meisha sudah menyukai live. Ustazah, kita mencintai seseorang tapi kita tahan itu gimana Ustazah? Itu keren banget sih. Mencintai tapi ditahan itu keren banget. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan mencintai orang tapi kita tahan, kita meninggalnya sebagai orang yang jihad. Karena kita sedang melawan diri. Nggak mudah itu. Keren. Masya Allah. Nggak mudah orang jatuh cinta. Apalagi yang ngasih cinta itu kan Allah ya. Apalagi kalau cinta itu menggebu-gebu. Yang cinta banget sampai... Aku tuh mikir kalau cinta banget tuh sampai keluar air mata itu. Kalau udah ngeluarin air mata untuk seseorang, itu udah cinta banget. Apalagi ngeluarin air matanya untuk demi kebaikan orang itu gitu. Kayak mendoakan dia, merelakan dia kalau dia sama yang lain yang lebih ready daripada kita, sama yang lain yang lebih bisa membahagiakan dia, itu cinta yang membuat berpahala itu, Masya Allah. Tapi kalau cintanya yang membuat kita bermaksiat, ya itu berarti kita nggak lolos ujian, nggak lolos apa ya, ujian perasaan itu. Semoga Kak Ade Indra bisa lolos ujian perasaan mencintai seseorang tapi ditahan. Izin share videonya. Emang video ini bisa di-share ya? Kalau bisa ya silakan, alhamdulillah boleh aja. Aku kan gak ada yang salah ngomong kan? Insya Allah ya. Nanti kalau ada yang salah-salah tolong diedit, diperbaiki, dan dikasih tahu ke aku ya. Bisa cari juga tuh coba aja ketik di YouTube. Mencintai dalam diam kah? Atau jihad melawan perasaan gitu. Pasti jawabannya gitu.
Jawabannya kita itu sedang berjihad melawan diri kita, karena nggak mudah kita menghindarin ditimpuk, udah ditimpuk air gelas sama si bayi. Baik-baik ya nak. Ancaman pacaran di dalam neraka itu gimana? Kalau pacaran itu kan aktivitasnya bersentuhan ya. Bersentuhan, atau kalaupun LDR, kalau pacaran yang membuka aurat gitu kan, berarti kan kita ada dosa membuka aurat, terus ada dosa bersentuhan kalau nggak LDR, kalau dekat. Nah itu karena di zaman Rasul itu nggak ada istilah pacaran ya, jadi kita bisa didetil, kita bisa rincikan aja kegiatan dari pacaran itu apa, dan itu ada dosa-dosanya. Kayak misalnya menyentuh yang bukan muhrim itu lebih baik kita ditusuk oleh paku yang sangat panas di kepala kita daripada kita menyentuh orang yang bukan muhrim kita, yang bukan mahram kita. Nah itu satu masalah sentuhan. Berarti kan lebih parah nih, lebih parah balasannya dibanding dengan yang ditusuk paku panas tadi. Karena itu katanya lebih baik kan, lebih baik ditusuk paku panas daripada menyentuh yang bukan mahram kita. Berarti kan ditusuk paku panas aja udah mengerikan, berarti balasannya lebih dari itu. Nah terus apalagi kegiatannya? Berduaan. Kegiatan berduaan itu berkholwat. Kalau berkholwat rinciannya aku kurang tahu ya, rincian dibalasnya seperti apa. Cuman dosa teringan kita, kalau kita sempat dicuci dulu, nauzubillah ya, semoga tidak ya, semoga kita dicucinya sama Allah dengan istighfar di dunia ini, dengan sedikit kesedihan, sedikit kegundahan aja, sedikit kesakitan, jangan sampai kita sampai ke neraka. Tapi kalaupun ada yang sampai neraka, sekecil-kecilnya dosa itu kita memakai sendal dari api neraka, dan itu yang meleleh bukan cuma kaki, tapi sampai ke ubun-ubun, sampai ke otak itu meleleh. Padahal yang nempel ke sendalnya adalah kaki kita. Jadi saking panasnya itu baru yang teringan. Dan jangan sampai kita membayangkan diri kita diperlakukan seperti itu. Jangankan kita masuk neraka ya, jangankan kita digituin. Kita nonton film yang penyiksaan aja kita tuh batinnya kayak gimana ya, kayak mengacaukan mental kita gitu. Kayak misalnya nonton pembunuhan, nonton mutilasi. Apalagi neraka yang di sono bukan cuma mutilasi tapi penyiksaan yang dahsyat banget. Sampai-sampai pernah Nabi Musa itu kan pengen banget, kepo banget kalau nggak salah ya ceritanya gini, pengen dong ngeliat neraka. Dan Nabi Musa juga pengen ngeliat Allah kan, pengen ngeliat neraka, pengen ngeliat Allah. Jangankan ngeliat yang kayak gitu, baru ngeliat cahayanya aja langsung pingsan. Gimana nanti kalau orang-orang yang masuk itu? Dan aku juga kemarin habis baca, nanti orang-orang di neraka itu akan teriak-teriak, melolong gitu, berkepanjangan melolong. Gitu pokoknya gitu. Pas nama orang yang terakhir itu dikeluarin. Jadi ada sekian miliar manusia nih dicuci di neraka, satu orang karena dosanya ringan dikembalikan ke surga.
2, 3, 4 orang dikeluarin, satu persatu dikeluarin, satu persatu dicuci di neraka, kemudian dicelupkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam telaga yang membuat dia lupa akan rasa sakitnya. Tapi ada tandanya gitu. Kalau orang yang mantan masuk neraka dulu ada tandanya. Nah, udah tuh satu persatu orang udah dicuci, udah masuk surga, semua udah masuk surga. Tiba saat nama orang terakhir dipanggil. Dan semua orang neraka itu tahu dia tuh orang terakhir yang bakal dikeluarin. Jadi gimana menderita dan putus asanya manusia-manusia yang gak terpanggil ini. Misalnya orang terakhir yang dikeluarin dari neraka. Namanya misalnya si Fulan lah, sebut aja Fulan, aku takut nyebut nama nanti ada pula yang namanya kayak gitu. Fulan selesai hukumannya dikeluarkan, langsung orang tuh langsung teriak, berarti nggak ada lagi, setelah dia nggak ada lagi yang dikeluarin, itu udah putus asa seputus asaannya. Mungkin itu orang kafir ya, sisanya orang kafir, orang-orang yang memerangi, membunuh para nabi dan rasul, orang-orang yang jelas-jelas menghina Allah, orang-orang yang jelas-jelas memusuhin agama Allah gitu. Nauzubillah min zalik, abadi loh di sana, abadi. Ya Allah, abadi di neraka tuh kayak mana ya? Aku pernah denger Ustadz Felix Xiao bilang gini, hal yang cuman ada di neraka itu adalah keabadian, penderitaan. Itu suatu hal yang sangat bikin frustasi dan depresi. Karena kalau kita misalnya diuji di dunia ini, diuji sedih atau diuji penyakit, ya udah kita tinggal berpikir positif, besok juga sembuh. Kita berpikir positif, besok juga udah senang lagi. Masih ada kata besok untuk berbahagia. Tapi di neraka ini abadi gitu. Gimana abadi itu sepanjang apa? Panjang banget dan gak ada kesudahannya. Semoga kita dijauhkan dari orang seperti itu, dan kita juga dijauhkan dari sifat-sifat yang membuat kita jadi penghuni neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ya memang dunia ini ujiannya berat sih. Dijalanin aja. Ujian orang itu beda-beda. Ada orang yang gila harta, Allah uji dengan hartanya. Allah uji kasih hartanya banyak. Apakah dia suka membagi-bagikan harta itu, atau dia suka menimbun-nimbunnya, mengumpul-ngumpulkannya. Itu ujian bagi orang yang gila harta. Kalau ujian perasaan bagi orang yang suka menggunakan perasaannya, orang yang suka baper, yang lemah lembut, melankolis, itu Allah uji dengan perasaan suka sama lawan jenis tapi belum bisa nikah. Itu Allah uji juga, tuh berat tuh. Karena bisa aja dia memilih jalan untuk berpacaran, dia memilih jalan untuk menyukain orang yang suka menurutin hawa nafsu juga. Bisa banget kalau dia nggak memikirkan Allah. Tapi kan Allah uji itu ternyata kita masih memilih Allah, ternyata kita masih memilih untuk stay halal brother, masih memilih untuk stay halal sister until nikah. Itu nggak mudah. Ada juga orang yang diuji orang yang diuji masalah kehormatannya, kayak misalnya dia banyak jasa tapi dia tuh pengen dipuji-puji. Itu kan akhirnya menggugurkan semua jasa-jasa dia di mata Allah. Kalau misalnya orang gak muji dia dongkol. Itu ujian orang yang, itu kan ujiannya setan tuh. Ujiannya setan itu masalah harga diri. Bukan masalah perzinahan, bukan masalah harta, tapi masalah harga diri. Dari ujian setan yang harga diri itu gak lolos, di akhirnya jadilah kisah kita manusia-manusia yang ada di muka bumi ini yang lagi digoda oleh setan. Masalah setan tuh apa sih? Dia paling rajin ibadah. Dia sesepuh lama lah di surga.
Tadinya namanya bukan setan ya, namanya Azazil. Tapi tiba-tiba Allah mengumumkan akan ada aku ciptakan manusia dari tanah. Jadi harga dirinya tuh kayak, kok lebih rendah dari gue ya yang diciptakan baru ini. Oke, kita lihat. Oke, kita tunggu dia lebih baik nggak dari gue gitu kan, kata setan. Ternyata pas dihadirkan, setan tuh merasa ini anak baru, manusia nih, Nabi Adam ini anak baru. Saya tuh udah sujud ribuan tahun, sholat ribuan tahun, berzikir ribuan tahun di surga. Udah mengimami malaikat-malaikat saat sholat. Pokoknya udah all out lah dalam ibadah. Dan dia memang tinggalnya di surga. Jadi harga dirinya itu kayak tercabik-cabik lah pas kedatangan Nabi Adam ini. Tapi itu ujiannya dia. Karena kan Allah menguji seseorang dengan apa yang paling dia cintai. Karena setan itu maunya dipuji-puji, pengennya dihormatin. Tiba-tiba seluruh makhluk Allah suruh menghormati Adam dengan cara sujud. Tapi bukan untuk menyembah Adam. Nggak mau iblis ini, nggak mau Azazil ini. Berarti kan dia nggak lulus ujian ya. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain mau sujud sama Adam, mau menghormatin ciptaan Allah. Tapi setan ini nggak mau. Itu ujian dia masalah harga diri. Karena kita semuanya diuji sama Allah dari hal yang paling kita cintai. Ustazah mau nanya, apa benar dosa musyrik tidak diampuni? Tidak diampuninya kayak gimana Ustazah? Nah, dosa musyrik itu, jadi semua dosa, mau dosa musyrik, mau dosa menduakan Allah, mau dosa murtad pun, mau dosa nggak masuk Islam pun, atau dosa ateis pun, itu kan musyrik ya. Ketika kita menyembah agama lain, menyembah Tuhannya agama lain, kita maksudnya bukan Islam, itu kan berarti kita musyrik. Orang kafir lah misalnya gitu. Nah, itu semua akan diampunin selagi kita taubatnya masih hidup. Jadi arti tidak diampunin itu ketika kita meninggal dalam keadaan belum taubat. Jadi musyrik misalnya suka ke dukun kah, minta penglaris kah, minta mempercantik diri ke dukun lah, pasang susuk lah, atau percaya sama orang-orang pinter, orang-orang bukan pinter ya, orang-orang apa? Orang-orang sok tahu lah ya, orang-orang kita bilangnya jangan orang pinter, orang-orang sok tahu itu kan musyrik, tapi itu akan diampunin ketika masih hidupnya dia bertaubat. Jadi Allah mengampunin segala pun dosa selagi dia taubatnya sebelum nyawa itu di kerongkongan. Jadi selama kita masih bernafas, bukan cuman musyrik aja, bahkan yang tadinya kafir pun Allah terima dia masuk Islam selagi dia masih bernafas kan. Nah, yang gak diampuni itu ketika meninggalnya dalam keadaan musyrik, meninggalnya dalam keadaan kafir, itu baru gak diampuni. Karena ada dosa-dosa yang Allah ampunin, walaupun misalnya kitanya belum minta maaf gitu sama Allah. Misalnya kita pernah gak sengaja, bukan gak sengaja ya, pernah gibahin orang misalnya. Itu kan dosa. Terus kita belum taubat, tapi ada di dalam dunia itu Allah uji kita dengan penyakit, terus kita bersabar. Itu menggugurkan dosa tanpa kita ngomong taubat, ya Allah hamba taubat pernah gibahin si A. Itu kan tanpa kita taubat, tapi kita diuji sama Allah, penyakit, kesedihan, kesusahan, itu semua menggugurkan dosa kita. Jadi semua kesedihan, kesusahan yang kita alami itu gak sia-sia. Itu penggugur dosa kita. Nah itulah yang maksudnya diampunin sama Allah itu. Padahal kita belum bertaubat, tapi kita bersabar atas semua cobaan-cobaan. Nah itu adalah penggugur dosa kita.
Tapi kalau misalnya musyrik tadinya, terus taubat, ya udah abis dosanya itu udah dihabisin oleh taubat itu. Makasih ya yang udah aktif nanya-nanya. Kalau aku bisa jawab, aku jawabin. Kalau aku nggak bisa, nggak mungkin aku sok tahu kan. Karena kan agama itu nggak bisa karang-karang. Mungkin aku jawab secara umum aja. Tapi untuk hadisnya itu teksnya kayak gimana, kalau mau nanti aku bisa carikan. Cuman kalau teksnya itu kan harus dihafal ya. Cuman aku taunya konteksnya aja. Boleh tanya-tanya lagi. Si Kafael, si anak aku, si bayi ini udah mulai kalem karena dia udah megang susu. Udah megang dot susu. Makasih yang udah menyukai live ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku cukupkan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita next live-nya lagi. Oh, masih ada yang mau ditanya. Mau nanya artinya husnul khotimah itu gimana, Ustazah? Husnul itu artinya baik. Khotimah itu artinya khatam atau penutupan. Jadi penutupan yang baik itu arti dari husnul khotimah. Maksudnya husnul khotimah ini penutupan kehidupan kita. Jadi ada orang yang sehari-harinya dalam kehidupannya misalnya jahat ya. Contohnya aja nih, contoh yang kita nampak dari luar ya, yang bisa kita lihat. Contohnya kayak gembong narkoba yang dihukum vonis mati. Ada tuh beritanya, aku lupa namanya siapa. Pokoknya dia bandar narkoba besar dan dia dihukum mati karena dipidana karena kesalahannya, dihukum mati. Jadi kan selama hidupnya berpuluh-puluh tahun dia tuh mencari nafkah haram ya. Mencari nafkah dari drugs. Tapi pas dia divonis mati, Allah tuh lembutkan hati dia. Allah tuh membuat dia mengambil hidayah itu. Karena udah di depan mata nih kematiannya. Udah ada tanggalnya gitu. Kita pun kalau udah tahu tanggalan meninggal kita nggak akan mau nengok dunia lagi. Kita pun nggak akan selera juga makan, nggak akan selera nginep-nginep di mana, nggak akan selera juga senang-senang nonton-nonton konser. Kalau kita udah tahu tanggal meninggal kita gitu ya. Jadi beliau ini ketika udah tahu nih di vonis mati, cuman kayaknya untuk tanggalnya nggak tahu deh apakah disampaikan atau enggak dari kepolisian kepada beliaunya yang mau divonis gitu. Jadi selama dia masih ada di penjara itu, selama dia belum dipanggil nih untuk dibunuh, untuk ditembak, jadi beliaunya setiap hari tuh menghatamkan Al-Quran. Bayangin Al-Quran segitu tebal. Kita palingan yang rajin ya, paling one day one juz. One juz itu 20 halaman. 10 lembar 20 halaman kan. Ini beliau hatam Al-Quran sehari. Jadi mungkin beliau gak ada ngobrol sama siapapun, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran terus. Udah baca terus nonstop, baca terus. Paling berhentinya untuk makan biar mengisi apa ya, mengisi energi. Freddy Budiman namanya. Kita dulu ya, ada yang datang. Bentar. Salam. Freddy Budiman namanya ya.
Iya, aku lupa namanya, takut salah sebut juga kan. Jadi aku tahu kisahnya doang. Nah, beliau itu memanfaatkan sisa waktunya sebelum dibunuh, sebelum dieksekusi, itu dengan baca Al-Quran setiap hari. Nangis, menangisin dosanya. Kayak mempersiapkan husnul khotimah dari kehidupan dia yang kelam itu. Jadi dia mau menutup hidupnya dengan kebaikan, ya udah Allah mengizinkan itu, jadilah dia husnul khotimah. Tapi wallahu alam ya, husnul khotimah itu siapa yang menilainya, tapi kan kita cuma bisa melihat dari yang nampak. Ya pasti kita menilai bahwa orang yang baca Al-Quran setiap hari sebelum meninggal itu ya insya Allah husnul khotimah. Insya Allah Allah ampunin, karena Allah mengampunin dosa sebanyak apapun asalkan tulus hatinya pas minta maaf gitu. Yaudah, aku sudahi dulu ya teman-teman, karena aku juga ada urusan lain. Terima kasih sudah menonton. Nanti aku upload di YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.